Selamat datang di channel Indah Kirana, channel tentang alur cerita anime Donghua. Yang suka dengan alur ceritanya, jangan lupa subscribe ya guys, biar gak ketinggalan alur cerita menarik selanjutnya. Tanpa banyak bicara lagi, mari dengarkan alur ceritanya. Semoga terhibur. Bab ke-195, saat Kingmu meninggalkan jejak spiritual uniknya pada platform batu. Riak energi aneh dengan cepat menyebar dari pusat platform batu. Ruang di sekitar platform batu tampaknya telah diperbarui pada saat riak energi menyebar. Itu berubah menjadi warna hijau. Segera setelah itu, ruang di sekitar kelompok Xiaoyan juga berubah menjadi warna hijau. Seluruh ruangan telah berubah total pada saat ini. Kehampaan yang tak terbatas berangsur-angsur memudar, dan yang menggantikannya adalah dunia gemilang yang penuh vitalitas. Wajah Xiaoyan dan Guyu dipenuhi dengan keterkejutan saat mereka terus mengamati dunia yang berubah dengan cepat di sekitar mereka. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat pemandangan misterius. Mata tua Kingmu juga menatap dunia familiar di depannya. Pikirannya teringat pada suku roh ginseng di masa lalu. Pada saat ini, hatinya juga dipenuhi emosi. Butuh waktu lama sebelum Kingmu akhirnya menarik pandangannya. Dia memandang Xiaoyan dan Guyu dalam sekejap mata. Dia terkekeh dan berkata, "Ruang tak berujung yang kalian berdua lihat sebelumnya adalah mahakarya Heimu. Dunia di depan kalian berdua adalah penampakan asli ruang roh ginseng." Mendengar penjelasan Kingmu, Guyu dengan lembut tersenyum dan mengangguk. Jelas, dia sudah mengharapkan penjelasan Kingmu. Kingmu menghirup udara dalam-dalam. Dia menghadapi Xiaoyan dan Guyu dan tiba-tiba membuka mulutnya untuk tertawa. "Selamat datang di ruang roh ginseng sukuku." Setelah tertawa terbahak-bahak, batang kayu hijau muncul dari udara tipis di sekitar mereka bertiga. Kemudian, potongan-potongan kayu tersebut dengan cepat berkumpul di bawah kaki mereka bertiga, berubah menjadi tangga panjang khusus. Di ujung tangga panjang itu terdapat aula megah yang dibentuk oleh pohon roh ginseng. Suku roh ginseng memiliki dengan paksa menggali aula megah dari batang pohon yang awalnya kokoh. Aula itu sangat besar sehingga bisa menampung puluhan ribu orang. Ini setelah mengecualikan beberapa bangunan lainnya. Dari sini, bisa dibayangkan betapa megah dan megahnya tampilan asli pohon kuno yang menjulang tinggi ini. Xiaoyan dan Guyu memandangi aula megah di kejauhan. Hati mereka tanpa sadar merasa kaget dengan kemurahan hati suku roh ginseng. Pada saat ini, bahkan Guyu, yang selalu meremehkan segalanya, tanpa sadar mengungkapkan keterkejutan yang mendalam di wajahnya. "Haha, kalian berdua. Roh ginseng ini aula dibentuk oleh tubuh nenek moyang kuno suku saya. Sebelum kematiannya, dia menggunakan keahliannya yang hebat untuk mewariskannya kepada sukuku." Kingmu tanpa sadar merasakan kebanggaan di hatinya ketika dia melihat ekspresi wajah Duo Xiaoyan. Tampaknya kemampuan leluhurnya ini adalah sesuatu yang bahkan sangat dikagumi oleh roh api surgawi. Di depannya, badai besar segera muncul di hati Xiaoyan ketika dia mendengar kata-kata dari mulut Kingmu. Aula megah tersebut sebenarnya diciptakan oleh nenek moyang suku ginseng dengan menggunakan tubuhnya sendiri. Tindakan lurus ini saja sudah cukup untuk membuat Xiaoyan menghela nafas kagum. Saat mereka bertiga sedang mengobrol, semua kegelapan di ruang ini telah hilang sepenuhnya. Pada saat ini, ruang roh ginseng ini akhirnya bisa disebut ruang roh ginseng. Baiklah, setelah mengatakan begitu banyak, aku yang dulu merasa sudah waktunya untuk pergi. Guyu mengerti bahwa Kingmu ingin menggunakan kesempatan ini untuk membangun hubungan baik dengannya dan Xiaoyan setelah mendengar kata-kata yang tak ada habisnya dari mulutnya. Xiaoyan secara alami menyadari hal ini. Namun, sebagai generasi muda, ia tidak pantas mengucapkan hal tersebut. Karena ini masalahnya, Guyulah yang akan mengatakannya. Kingmu terkejut saat mendengar kata-kata Guyu yang tidak sabar. Segera setelah itu, dia tersenyum canggung. Dalam hatinya, dia tahu bahwa dia tidak bisa menahan mereka berdua di sini. Oleh karena itu, dia hanya bisa berhenti membuang-buang napas dan mengubah topik pembicaraan sambil tersenyum. "Haha, benar. Kalian berdua memang sedikit lelah selama jangka waktu ini. Aku yang dulu akan membuka pintu keluar ruang roh ginseng dan suruh kalian berdua pergi." Kingmu mengangkat kedua tangannya setelah suaranya terdengar. Segelnya berubah dan sebuah pikiran muncul. Segera setelah itu, celah spasial perlahan muncul di ruang di atas mereka bertiga. "Haha, aku telah mempermalukan diriku sendiri di depan kalian berdua. Karena ruang roh ginseng ini baru saja pulih. Ada banyak tempat itu tidak cukup stabil. Oleh karena itu, saya hanya bisa menggunakan metode ini untuk membuka terowongan. Maafkan saya." Kingmu sedikit malu saat dia tersenyum. Dia juga tidak berdaya sedang mengendalikannya. Kalau tidak, dia dan Luo Weo pasti bisa melakukannya memasuki ruang roh ginseng.
Merobek ruang kosong adalah metode terbaiknya. Xiao Yan tanpa daya mengangkat bahunya saat melihat ini. Dia akan meminta Guyu untuk membuka terowongan setelah dia menghabisi Heimu. Guyu melirik Kingmu dengan sedikit ketidakpuasan. Tubuhnya bergerak, dan dia berubah menjadi cahaya putih yang memasuki tubuh Xiao Yan. Pada saat yang sama, suara dingin dan acuh tak acuh terdengar. Anak kecil Kingmu, aku harap kamu akan mengingat apa yang kamu katakan di ruang roh ginseng hari ini setelah kamu pergi. Selain itu, jangan beritahu siapapun tentang keberadaanku. Jika tidak, kamu tidak mengucapkan kata-kata kejam apapun di akhir namun. Kingmu merasakan tekanan aura es yang sangat menakutkan pada saat itu. Meski hanya sesaat, itu tetap membuat Kingmu merasa merinding di sekujur tubuhnya. Oleh karena itu, dia buru-buru mengangguk dan mengakui, tidak berani menjadi sedikit lalai. Xiao Yan tanpa daya meminta maaf kepada Kingmu ketika dia melihat ini. Setelah itu, dia dengan lembut menggelengkan kepalanya dan terbang ke celah spasial. Tubuh Kingmu bergetar sesaat sebelum dia buru-buru mengikuti. Dibandingkan dengan ruang roh ginseng, dunia luar sudah dalam keadaan siaga tinggi. 32 pengawal roh dan luo tua berdiri di udara, siap untuk terlibat dalam pertempuran yang mengguncang bumi kapan saja. Di langit, 32 pengawal roh masing-masing menempati sudut saat mereka duduk bersila di udara. Masing-masing mengendalikan bagian dari formasi di bawah saat mereka menuangkan semua genesis ki mereka ke dalam formasi. Dari kejauhan, pilar cahaya genesis ki terhubung satu sama lain di langit, membentuk formasi menjulang tinggi di langit yang menyelimuti hutan pegunungan di bawahnya. Di depan formasi, lelaki tua Luo secara pribadi melangkah maju untuk mengendalikannya. Dia mengumpulkan semua kekuatan formasi di satu tempat, dan genesis ki berkumpul di telapak tangannya, siap membombardir celah spasial di bawah kapan saja. Saat penatua Luo datang ke kehampaan untuk memperkuat susunan besar, tiba-tiba terjadi perubahan pada kekosongan di bawah susunan besar. Retakan spasial tiba-tiba muncul di kehampaan tak berbentuk. Meskipun dia tidak dapat melihat siapapun, penatua Luo dapat segera mengaitkannya dengan Queenwood dan Blackwood di ruang bawah tanah. Tidak peduli siapa yang membuka celah spasial, Heimu pasti akan muncul lagi. Karena itu masalahnya, dia harus membuat semua persiapan yang diperlukan sebelum Heimu muncul. Kalau tidak, itu akan menjadi pukulan telak bagi Kingmu dan ras roh ginseng. Begitu Heimu lolos dari dunia luar, dia pasti akan kembali dengan cara yang kuat. Ketika itu terjadi, bahkan Luo tua dan seluruh ras roh ginseng tidak akan bisa melakukan apapun padanya. Ketika itu terjadi, kemungkinan besar itu akan menjadi hari kepunahan ras roh ginseng. Wajah Luo tua muram. Dia sangat menyadari kekuatan Heimu. Meski dia tidak sekuat dulu, dia tetap tidak bisa diremehkan. Terlebih lagi, ruang di bawahnya adalah sarangnya. Dia kemungkinan besar telah memulihkan banyak kekuatannya dengan bantuan harta karun ras roh ginseng. Namun, saat Luo tua dan yang lainnya bersiap untuk bertarung, tawa hangat terdengar dengan berani dari celah spasial. Hahaha, Luo tua, bahkan jika kamu ingin menyambutku, kamu tidak perlu mengenakan pakaian yang begitu besar. Menampilkan bab ke-196. Di langit, Xiao Yan melangkah keluar dari celah spasial di belakangnya, dan sekali lagi muncul di dunia suku ginseng spiritual. Dia memasang senyuman di wajahnya saat dia melihat sosok tua di langit. Pada saat ini, wajah penatua Luo dipenuhi rasa tidak percaya saat dia menatap kosong ke arah Xiao Yan, yang berdiri di langit dengan senyuman di wajahnya. Saat Xiao Yan muncul, penatua Luo sudah merasakan aura api surgawi yang unik di wajahnya. Tubuh. Oleh karena itu, tidak perlu berpikir terlalu banyak. Xiao Yan yang muncul sekarang sudah pasti adalah Xiao Yan yang asli dan bukan Xiao Yan yang dirasukan oleh Heimu. Yan Xiao, kamu masih hidup. Ini sudah lama kemudian sebelum penatua Luo melontarkan kalimat dengan susah payah. Sebagai tanggapan, Xiao Yan mengangguk dan tersenyum. Saat penatua Luo selesai berbicara, ruang di samping Xiao Yan menjadi terdistorsi sekali lagi. Selanjutnya, sosok Kingmu perlahan muncul di samping Xiao Yan. Haha, Luo tua. Saat Kingmu muncul, tawa hangat terdengar. Ketika penatua Luo melihatnya, matanya tiba-tiba terfokus. Segera, ekspresi terkejut melintas di matanya. Dia tidak pernah menyangka bahwa Heimu tidak hanya tidak akan membunuh Xiao Yan, tapi Kingmu juga tidak akan terluka. Ini benar-benar kejutan yang tidak terduga. Saat segel di tangannya berubah, penatua Luo dengan cepat membubarkan barisan besar di bawah. Setelah itu, tubuhnya berkelebat dan dia langsung muncul di depan Xiao Yan dan Heimu. Ketika dia melihat mereka berdua tidak terluka, ekspresi penatua Luo menjadi lebih terkejut. Namun, selain terkejut, penatua Luo merasa bingung karena Xiao Yan dan Heimu baik-baik saja. Bagaimana dengan Heimu?
King Mu juga melihat ekspresi berbeda di wajah Luo tua. Dia tertawa pelan dan bertukar senyum dengan Xiao Yan di sampingnya. Cahaya yang tidak jelas muncul jauh di dalam matanya. Segera, dia melihat ke arah Luo tua dan membuka mulutnya untuk berbicara sambil tersenyum. Haha, tidak perlu berpikir terlalu banyak. Heimu sudah dihabisi oleh teman muda Yan Xiao. Ekspresi penatua Luo dan kelompok pengawal roh yang bergegas di belakangnya berubah. Menurut perkataan King Mu, sepertinya Heimu telah dihabisi oleh Xiao Yan sendirian. Ketika penatua Luo mendengar ini, wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan saat dia melihat ke arah Xiao Yan. Dia tahu satu atau dua hal tentang taktik Xiao Yan, reinkarnasi Buddha yang marah. Dengan pemahamannya, hanya bisa digambarkan sebagai sempurna. Xiao Yan, tapi, bahkan, terlebih lagi, ruang itu adalah tempat sarang Heimu berada. Heimu memiliki lebih banyak sumber daya yang bisa dia gunakan di tempat itu. Kecil kemungkinannya Xiao Yan bisa melakukannya sendiri. Xiao Yan hanya bisa merentangkan tangannya tanpa daya menghadapi kecurigaan penatua Luo. Ekspresi King Mu berubah dengan cepat. Dia buru-buru menatap penatua Luo dan membuka mulutnya untuk menyela pikirannya. Melihat ekspresi aneh di wajah King Mu, penatua Luo sedikit mengernyit. Namun, karena King Mu tidak mengatakan apapun, tidak pantas baginya untuk bertanya. Dia hanya bisa menggelengkan kepalanya tak berdaya. Tiba-tiba, dia sepertinya memikirkan sesuatu. Dia menoleh dan menatap King Mu sekali lagi. Apa maksudmu dengan menghabisi? Melihat penatua Luo telah kembali ke titik semula, King Mu merasakan kepahitan di hatinya yang tidak dapat dia bicarakan. Dia menghela nafas tak berdaya sebelum membuka mulutnya untuk berbicara. Aku bilang, Heimu sudah mati. Begitu dia mengatakan itu, penatua Luo dan kelompok pengawal spiritual di belakangnya langsung mengubah ekspresi mereka. Perasaan penatua Luo tidak perlu diungkapkan lagi. Kelompok pengawal spiritual di belakangnya terlihat tidak percaya saat mereka melihat ke arah Xiao Yan yang berada di samping King Mu. Sebelumnya, mereka telah dengan jelas mendengar bahwa Xiao Yan mengandalkan kekuatannya sendiri untuk menghabisi Heimu. Awalnya, mereka mengira begitu dengan kekuatan Xiao Yan. Bahkan jika dia bisa mengalahkan Heimu, dia hanya bisa meminjam kekuatan api surgawi untuk menyegel Heimu. Namun, mereka tidak menyangka bahwa Xiao Yan tidak hanya mengalahkan Heimu, dia bahkan membunuhnya. Rekor pertempuran seperti itu sungguh menakutkan. Pada saat itu, penatua Luo mengarahkan pandangannya pada Xiao Yan. Meski sudah siap, ia tetap gelisah saat melihat hasilnya. Dia tidak pernah berpikir bahwa kekuatan Xiao Yan bisa mencapai tahap seperti itu. Xiao Yan juga memperhatikan tatapan Elder Luo dan yang lainnya. Wajah lamanya sedikit merah saat dia batuk 2 kali. Baru kemudian dia dengan malu-malu menggunakan tangannya untuk menggosok hidungnya. Matanya sedikit berubah saat dia tertawa pelan. Haha, aku hanya beruntung. Aku juga tidak menyangka bahwa penindasan terhadap api surgawi akan begitu kuat. Saat suara Xiao Yan terdengar, sekelompok orang di belakang penatua Luo saling memandang. Mereka belum pernah benar-benar melihat api surgawi sebelumnya. Namun, mereka tahu sedikit tentang teror api surgawi. Pada saat itu, ketika mereka mendengar kata-kata Xiao Yan, mereka secara alami mengira itu disebabkan oleh api surgawi. Namun, tidak salah jika mereka berpikir seperti ini. Alasan kenapa Heimu bisa terbunuh memang karena api surgawi. Namun, api surgawi tidak keluar dari tubuh Xiao Yan. Penatua Luo mengerutkan bibirnya dan tidak mengomentari kata-kata Xiao Yan. Dia tidak mempercayainya sama sekali di dalam hatinya. Bukan karena dia belum pernah melihat api surgawi Xiao Yan sebelumnya. Meskipun kuat, dengan pengalamannya, dia secara alami tahu bahwa api surgawi itu semuanya adalah api benih. Itu masih cukup untuk menghadapi setengah kaisar biasa. Namun, jika digunakan melawan orang tua seperti Heimu, itu akan sangat berkurang. Saat kata-kata Xiao Yan terdengar, suasana tiba-tiba menjadi agak canggung. Xiao Yan dan dua lainnya juga saling memandang. Untuk sesaat, mereka tidak berkata apa-apa. Di sisi lain, King Mu memandang Elder Luo dan melirik Xiao Yan. Dia terbatuk 2 kali dan melihat melewati penatua Luo. Dia memandang kelompok pengawal spiritual di belakang penatua Luo dan membuka mulutnya untuk berteriak. Baiklah, tidak apa-apa sekarang. Lakukan apa yang perlu kamu lakukan. Tidak ada yang bisa dilihat di sini. Jelas sekali bahwa King Mu, klan pemimpin, cukup mengesankan. Dengan teriakan keras, kelompok pengawal spiritual di belakang penatua Luo segera berpencar dan pergi. Selanjutnya, King Mu mengalihkan pandangannya ke Xiao Yan dan Luo Eo. King Mu meringkuk mulutnya saat tatapannya menyapu Luo Eo. Matanya berkedip. Tapi dia tidak tahu harus berkata apa. Ketika dia melihat Xiao Yan, wajah tuanya yang dipenuhi kerutan,
segera membuka mulutnya dan berbicara sambil tersenyum. Haha, ngomong-ngomong, bolehkah aku tahu kenapa Yan Xiao datang ke klan kita kali ini? Begitu kata-kata ini keluar, ekspresi Xiaoyan dan Elder Luo berubah. Pada titik ini, Xiaoyan tiba-tiba teringat. Kali ini, dia memasuki suku spiritual ginseng untuk mencari penatua Luo. Namun, dia tidak menyangka akan banyak masalah. Sekarang setelah dia berurusan dengan Heimu, sudah waktunya dia kembali dan menyelesaikan masalah yang ingin dia selesaikan. Saat kata-kata King Mu keluar, penatua Luo segera sadar kembali. Segala sesuatu yang terjadi kali ini memang mengganggu masalah Xiaoyan yang datang mencarinya. Sekarang krisis telah terselesaikan. Sudah waktunya untuk menyelesaikan masalah mengenai Xiaoyan. Xiaoyan mengangkat pandangannya. Wajahnya menghela nafas saat dia melihat Luo Tua. Luo Tua juga menghadapi Xiaoyan. Sudut mulutnya menunjukkan sedikit senyuman saat dia membuka mulutnya dan tertawa. Haha, aku hampir lupa tentang masalah penting. Jika aku ingat dengan benar, Yan Xiao datang mencariku kali ini karena pedang penghancur berat gelapmu. Bersambung ke bab selanjutnya.